Tachahau, Suesemenhau. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi belajar bersama Ica Lause ya. Pagi hari ini Jumat 12 Maret 2021 kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6 lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 4 bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Materi yang pertama ada muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenal ungkapan pemberitahuan. Yang kedua ada muatan pelajaran PKN mengenal aturan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga ada muatan pelajaran SBDP membuat karya kerajinan dari bahan alam. Nah, langsung saja ya kita ke materi yang pertama. Muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 pada buku Bupena halaman 161. Nah, materinya mengenal ungkapan pemberitahuan. Nah, sebelum Lause masuk ke materi, Lause mau bertanya dulu ya. Ada yang tahu tidak apa itu ungkapan pemberitahuan? Nah, kita bahas ya. Nah, sekarang ikuti Lause. Kita baca sama-sama ya bacaan berikut ini. San, lingkungan alam adalah ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, kita harus memeliharanya. Kita tidak boleh membiarkan lingkungan alam menjadi kotor dan tidak sehat. Lingkungan yang kotor akan membuat kita tidak nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Nah, jadi ungkapan pemberitahuan itu adalah ungkapan yang memberikan informasi kepada kita. Jadi, pada ungkapan pemberitahuan itu terdapat informasi. Nah, pada bacaan yang kita bacakan tadi itu terdapat ungkapan pemberitahuan. Contohnya seperti lingkungan alam adalah ciptaan Tuhan. Jadi pada ungkapan tersebut memberikan kita informasi lingkungan alam itu adalah merupakan ciptaan dari Tuhan. Contohnya lagi, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Nah, jadi pada ungkapan tersebut memberikan kita informasi menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab siapa? Semua warga. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir. Nah, jadi Pak RT ini memberikan informasi kepada warganya bahwa akan diadakan kerja bakti. Ini termasuk ungkapan apa? Ungkapan pemberitahuan karena terdapat informasi di dalam percakapan tadi. Nah, jawab si warganya, "Baik, Pak, saya akan memberitahukan warga lain agar mereka bisa meluangkan waktu di hari Minggu." Nah, ini merupakan ungkapan tanggapan. Si warga ini menanggapi ungkapan pemberitahuan dari Pak RT ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 162, masih di muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Pada percakapan tersebut terdapat ungkapan pemberitahuan.
Ketua RT memberitahukan kepada warga bahwa akan diadakan kerja bakti. Ungkapan pemberitahuan berisi sebuah informasi seperti yang Lause katakan tadi ya. Jadi ungkapan pemberitahuan itu terdapat sebuah informasi. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi ungkapan pemberitahuan itu bahasanya tidak berbelit-belit ya. Ditulis dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, perhatikan contoh ungkapan pemberitahuan yang lain berikut. Fitri terlambat datang ke sekolah. Jadi, ungkapan pemberitahuan itu juga memiliki ciri-ciri setiap di akhir kalimatnya itu diakhiri tanda titik. Selanjutnya, sampah yang buang di selokan dapat menimbulkan banjir. Sampah yang dibuang di selokan dapat menimbulkan banjir. Nah, selanjutnya, Dedi gemar bermain sepak bola. Nah, yang Lause bacakan tadi itu merupakan beberapa contoh ungkapan pemberitahuan. Jadi diingat ya, ungkapan pemberitahuan itu berisi sebuah informasi. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Masih di halaman 162, kita kerjakan sama-sama ya. Ayo berlatih menentukan ungkapan pemberitahuan. Lingkarilah nama untuk kalimat yang merupakan ungkapan pemberitahuan. Jadi, yang termasuk ungkapan pemberitahuan di sini kita lingkari ya. Masih ingat ya ciri-cirinya tadi apa? Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, diakhiri tanda titik, dan berisi ungkapan apa? Informasi. Oke, kita mulai ya dari nomor 1. Nomor 1, tolong ambilkan aku air untuk menyiram tanaman. Nah, itu merupakan ungkapan pemberitahuan atau bukan? Tetot ya, bukan. Jadi itu bukan termasuk ungkapan pemberitahuan, itu merupakan ungkapan perintah atau ungkapan permintaan. Tolong bisa juga ya, karena diakhiri dengan tanda seru. Jadi itu bukan termasuk ungkapan pemberitahuan. Nomor 2, lingkungan sekolah Mei bersih dan sehat. Iya atau tidak? Iya, karena di situ ada sebuah informasi dan diakhiri tanda titik. Selanjutnya, di manakah alamat rumah Made? Itu ungkapan pemberitahuan atau bukan? Tetot ya, bukan, karena itu merupakan kalimat tanya. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 4. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu ungkapan apa? Iya, ungkapan perintah. Jadi bukan termasuk ungkapan pemberitahuan. Tetot ya. Kerja bakti akan diadakan secara rutin setiap hari Minggu. Itu termasuk ungkapan pemberitahuan atau tidak? Iya ya, karena di situ ada ungkapan, ada sebuah informasi dan diakhiri tanda titik. Selanjutnya nomor 6, Fitri pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Iya atau tidak? Iya, kita lingkari lagi ya. Jadi itu termasuk ungkapan pemberitahuan. Selanjutnya nomor 7, siapa saja yang akan ikut bekerja bakti di hari Minggu? Iya atau tidak? Tetot ya, karena itu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi itu merupakan kalimat tanya ya. Selanjutnya nomor 8, Komang mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Iya atau tidak? Iya, oke, kita lingkari lagi ya. Jadi pada
Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2 muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 pada halaman 166. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Sudah tahu ya apa itu ungkapan pemberitahuan. Sekarang kita belajar membuat ungkapan pemberitahuan. Nah, kita baca sama-sama ya bacaan berikut ini. San, lingkungan yang bersih akan membuat semua warga nyaman tinggal di sana. Perhatikan ungkapan pemberitahuan dari Pak RT untuk menjaga kebersihan lingkungan berikut. Nah, coba perhatikan ya. Percakapan berikut ini. Kita harus menjaga kebersihan agar desa kita tidak banjir. Ungkapan pemberitahuan yang disampaikan dengan kata-kata singkat jelas agar mudah dipahami. Nah, jadi pada ungkapan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pak RT tersebut menggunakan kata-kata yang singkat, jelas agar mudah dipahami. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Ayo berlatih membuat ungkapan pemberitahuan pada halaman 166. Nah, buatlah ungkapan pemberitahuan menggunakan kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata sampah, banjir, selokan, kerja bakti, warga desa. Nah, sekarang kita bahas ya, kita bahas sama-sama dan kita buat kalimatnya sama-sama. Yang pertama, nomor 1A. Dari kata sampah, bagaimana ungkapan pemberitahuannya? Coba buat. Nah, sampah, daun dapat kita manfaatkan sebagai pupuk. Ditulis ya. Yang B, dari kata banjir, bagaimana ungkapan pemberitahuannya? Banjir telah melanda di desa tetangga. Nah, jangan lupa ya, ungkapan pemberitahuan itu diakhiri tanda titik. Yang C, dari kata selokan. Selokan di sekolah kita bersih dari Selokan di sekolah kita bebas dari sampah. Yang D, kerja bakti dilakukan setiap hari Sabtu. Dan yang E, warga desa, dari kata warga desa. Coba dibuat ungkapan pemberitahuannya. Nah, semua warga desa wajib mengikuti kerja bakti setiap akhir pekan. Nah, jawabannya boleh berbeda dengan lause ya, sesuai dengan kemampuan anak masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Muatan pelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2 pada halaman 162 sampai 163. Menaati aturan menjaga kebersihan lingkungan. Aturan adalah hal yang harus dilakukan. Diingat ya, jadi aturan itu merupakan hal yang harus dilakukan. Misalnya aturan lingkungan masyarakat. Nah, aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Jadi, aturan yang ada di lingkungan masyarakat itu harus dipatuhi oleh seluruh warga, tidak hanya Pak RT saja ya, tidak hanya tetangga saja, tetapi semua warga yang berada di lingkungan tersebut berhak untuk menaati aturan yang sudah dibuat.
Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Jadi, dengan adanya aturan, hidup kita lebih nyaman dan teratur. Nah, membuang sampah pada tempatnya merupakan aturan di masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu contoh aturan yang ada di masyarakat ya. Dan masih banyak lagi aturan lainnya. Selanjutnya, berikut adalah contoh lain aturan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membersihkan lingkungan secara rutin. Yang kedua, membersihkan selokan dari sampah. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan ayo berlatih mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan pada halaman 163. Nomor 1, siapakah yang harus mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat? Nah, sudah Lause bahas ya tadi siapa yang harus mematuhi aturan di lingkungan masyarakat? Iya, semua warga atau semua anggota masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Yang kedua, apa akibat jika tidak ada aturan di lingkungan masyarakat? Nah, jika tidak ada aturan di lingkungan masyarakat, apa yang akan terjadi? Apa akibatnya? Tidak ada kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Atau B, kehidupan menjadi tidak nyaman dan tidak teratur. Jadi jika kita tidak ada aturan, hidup kita akan menjadi kacau ya, atau berantakan. Yang C, kehidupan akan menjadi kacau. Selanjutnya nomor 3, tuliskan 2 contoh aturan yang ada di lingkungan sekitarmu. Tadi Lause sudah menampilkan beberapa contoh aturan yang ada di lingkungan masyarakat ya. Nah, sekarang coba teman buat 2 contoh aturan yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan lingkungan secara rutin. Nah, contohnya itu boleh ya berbeda dengan jawaban Lause. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang muatan pelajaran SBDP KD 3.4 dan 4.4 halaman 163 sampai 164. Membuat karya kerajinan dari bahan alam. Nah, pada semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang karya atau kerajinan dari bahan alam. Nah, sekarang Lause mau tanya, apa saja yang termasuk bahan alam? Masih ingat atau tidak? Iya, contohnya daun, apalagi ranting pohon, bulu ayam, apalagi biji-bijian, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sekarang, benda yang sudah tidak terpakai dapat dibuat menjadi sebuah karya seni. Salah satu bahan yang dapat dibuat kerajinan adalah kerajinan dari bulu ayam. Kita dapat memanfaatkan bulu ayam dari kemoceng yang sudah rusak. Nah, jadi jika punya kemoceng yang sudah rusak di rumah, itu bisa dibuat kerajinan, dimanfaatkan lagi ya, dibuat suatu karya yang bernilai seni ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, membuat karya kerajinan dari bahan alam. Benda yang sudah tidak terpakai dapat dibuat menjadi sebuah karya seni. Salah satu bahan yang dapat dibuat kerajinan adalah kerajinan dari bulu ayam. Jadi contohnya kerajinan bulu ayam ya. Kita dapat memanfaatkan bulu ayam dari kemoceng yang sudah rusak.
Nah, ini ada merupakan beberapa contoh kerajinan yang dibuat dari bulu ayam. Jadi, bulu ayam itu bisa dibuat kerajinan gantungan kunci, kalung, dan masih banyak lagi kerajinan lainnya seperti hiasan pensil dan kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, itu saja materi yang bisa Lause sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. 谢谢大家，随时们再见。